Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi jaringan komputer. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Nasrul Aziz dengan 3 digit NIM terakhir 159. Saya Michael Rivaldo Briska Kurniawan dengan 3 digit NIM terakhir 167. Saya Yusuf Aura Ramadhani dengan 3 digit NIM terakhir 168. Saya Rian Ilma Ahmada dengan 3 NIM terakhir 154. Mengetahui alamat MAC dari router. Untuk dapat mengirim data ke jaringan lain seperti internet, sebuah perangkat harus mengetahui alamat MAC dan alamat IP dari router atau gateway jaringan tempat perangkat tersebut terhubung. Alamat IP dari router biasanya diperoleh melalui Dynamic Host Configuration Protocol atau bisa disebut DHCP, yang secara otomatis memberikan alamat IP kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Sementara itu, alamat MAC dari router dapat diperoleh menggunakan Address Resolution Protocol atau bisa disebut ARP. ARP digunakan untuk menerjemahkan alamat IP menjadi alamat MAC dari jaringan lokal. Saat sebuah perangkat ingin mengirimkan data ke luar jaringan, ARP akan mencari dan mencocokkan alamat MAC yang sesuai dengan alamat IP tujuan, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Dalam infrastruktur jaringan, router bertindak sebagai penghubung antara jaringan lokal dan jaringan eksternal. Dengan mengetahui alamat MAC dari router, perangkat dapat memastikan data yang dikirim akan diteruskan ke tujuan yang tepat melalui jalur komunikasi yang sesuai. Cara kerja ARP. Ketika sebuah perangkat A ingin mengirim data ke perangkat lain B dalam jaringan yang sama, tetapi belum mengetahui alamat MAC B, maka ARP digunakan untuk menemukan alamat tersebut. Pertama, A mengirimkan paket ARP request yang berisi alamat IP tujuan B dengan alamat MAC tujuan diset ke alamat broadcast. Paket ini kemudian dikirim ke seluruh perangkat dalam jaringan melalui switch. Semua perangkat dalam jaringan akan menerima paket ARP ini, tetapi hanya perangkat yang memiliki alamat IP yang sesuai B yang akan merespon. B akan mengirimkan paket ARP reply yang berisi alamat MAC-nya kepada A. Setelah menerima respon dari B, A akan menyimpan alamat MAC B ke dalam tabel ARP agar tidak perlu melakukan pencarian ulang jika ingin berkomunikasi lagi di kemudian hari. Dengan cara ini, komunikasi alamat A dan B dapat berlangsung dengan lancar. Format alamat MAC atau bisa disebut Media Access Control adalah identifikasi unik yang diberikan pada setiap perangkat jaringan seperti komputer, router, switch. Berbeda dengan alamat IP yang dapat berubah, MAC bersifat tetap dan ditetapkan oleh produsen perangkat. Format alamat MAC terdiri dari 6 pasang 2 digit yang ditulis dalam bilangan hexadesimal 0 sampai 9 dan A sampai F, dipisahkan oleh titik 2 atau tanda hubung. Contohnya pada gambar berikut. Panjangnya adalah 6 byte atau 48 bit. Fungsi utama MAC adalah memastikan komunikasi antar perangkat dalam jaringan lokal atau bisa disebut LAN. Setiap perangkat harus memiliki alamat MAC yang unik agar tidak terjadi konflik dalam jaringan yang sama. Namun dalam jaringan yang berbeda, perangkat bisa memiliki alamat MAC yang sama tapi menimbulkan masalah. Selain itu, alamat MAC digunakan dalam berbagai protokol jaringan seperti Ethernet dan Wi-Fi.
untuk mengidentifikasi perangkat yang mengirim atau menerima data. Beberapa fitur keamanan juga memanfaatkan alamat MAC, misalnya MAC filtering untuk membatasi akses ke jaringan tertentu. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang format alamat MAC address. Selain alamat IP, setiap Network Interface Controller atau NIC pada komputer memiliki alamat match, dan setiap NIC memiliki alamat match yang berbeda. Seperti halnya data diantarkan dari satu komputer ke komputer lainnya dalam jaringan LAN atau WLAN berdasarkan alamat match tersebut. Selanjutnya, setiap komputer menyimpan alamat match komputer lain yang terhubung dalam satu jaringan. Selanjutnya, yakni contoh ini seperti gambar berikut ini. Tahapan mengirim pesan request ke web server example.com. Jadi dari user ke DHCP server, selanjutnya melalui DNS server, dan yang terakhir akan disampaikan ke web server example.com. Oke, untuk informasi yang diberikan oleh DHCP server, yang pertama, selain IP address, DHCP juga sekaligus mengirimkan alamat IP router atau gateway dari subnet tempat perangkat terhubung. Selanjutnya, network mask yaitu informasi bagian subnet dari IP address ataupun dalam format ABCD ataupun X. Selain ABCD, nilai X juga diberikan oleh DHCP. Dan yang terakhir yakni alamat IP dari DNS server. Contoh IP address yang diberikan oleh DHCP server, yang pertama IP address dari host 167.205.59.96. Untuk contoh yang kedua yakni network mask dari host 255.255.255.0 atau _24. Untuk contoh IP address dari router atau gateway yakni 167.205.59.1. Untuk yang terakhir IP address dari DNS server yakni 167.205.23.1. Oke, materi selanjutnya adalah contoh skenario sebuah host X hendak mengakses internet melalui wireless access point. Oke, yang langkah pertama yaitu host X mendeteksi jaringan Wi-Fi seperti perangkat laptop, smartphone, dan lain sebagainya. Kemudian host X menghubungkan wireless ke access point, kemudian memperoleh IP address, lalu mengirim permintaan ke internet. Yang kelima, respon dari internet diterima ke host X. Nanti ada gambarnya ya, ditampilkan di sini oleh editor. Oke, selanjutnya adalah alamat IP. Alamat IP secara umum yaitu identitas unik yang diberikan kepada setiap perangkat dalam jaringan komputer, baik itu jaringan lokal LAN maupun internet. Alamat IP berfungsi sebagai alamat rumah yang memungkinkan perangkat untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Ini contoh alamat IP di lokal LAN, itu IP privat, yaitu router itu biasanya 192.168.1.1, laptop 192.168.1.100, smartphone 192.168.1.1. IP ini biasanya berlaku dalam jaringan rumah atau kantor dan tidak bisa diakses langsung dari internet tanpa konfigurasi khusus, misalnya port atau forwarding. Terus IP public atau internet itu biasanya contoh IP-nya 202.134.1.5 yang diberikan oleh ISP. Terus materi yang selanjutnya yaitu struktur alamat IP.
IP terdiri dari dua bagian. Bagian subnet yang berfungsi bagian subnet yaitu semua perangkat di subnet yang sama memiliki awalan bit yang sama. Terus kedua, bagian host merupakan bit lainnya di bagian akhir yang merupakan alamat perangkat di sebuah internet. Subnet direpresentasikan dalam format SIDR atau classless interdomain routing, misalnya A.B.C atau X, dengan X adalah X bit pertama di IP address yang merupakan bagian subnet tersebut. Nanti di sini ada gambarnya, contoh subnet dan host. Untuk contohnya itu 167.205.59.96 atau 24. Oke, sekian materi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Yang pertama, ada materi tentang pengalokasian alamat IP. Penyedia layanan internet dan organisasi tertentu memiliki sekumpulan alamat IP untuk digunakan oleh pengguna layanan. Sekumpulan alamat IP ini dibagi-bagi ke dalam kelompok alamat IP yang lebih kecil, dan setiap kelompok ini dialokasikan ke satu subnet atau LAN. Misalnya jajaran alamat 100.100.100.0 hingga 100.100.100.255 dapat dibagi menjadi dua subnet yang masing-masing dialokasikan untuk LAN yang berbeda, yaitu subnet 1 100.100.100.0 hingga 100.100.100.127, subnet 2 100.100.100.128 hingga 100.100.100.255. Ada aturan untuk membagi sekelompok IP address menjadi beberapa subnet. Materi selanjutnya tentang alamat IP atau Internet Protocol. Alamat IP dalam kurung IPv4 memiliki format dengan nilai X antara 0 hingga 255 atau 8 bit. Jadi panjang alamat IPv4 adalah 4 kali 8 bit sama dengan 32 bit. Contoh 115.80.9.234. Setiap komputer harus diberikan alamat IP ini untuk dapat berkomunikasi melalui jaringan yang menggunakan IP. Pengaturan pemberian alamat IP dilakukan dengan mekanisme tertentu. Materi selanjutnya tentang pengalamatan komputer. Agar sebuah komputer dapat mengirimkan data ke jaringan internet, komputer harus memiliki alamat protokol internet atau IP address. IP address adalah berupa kode numerik dengan format tertentu yang diberikan pada komputer. Ada dua versi IP address yang umum digunakan, IP version 4 atau IPv4 dan IP version 6 atau IPv6. Meskipun sudah ada versi yang terbaru. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.